Udah siap? Alhamdulillah, insya Allah siap. Oke, jadi Battle Idol kita mulai. Oke. Sekarang biarin duluan ya. Udah siap. Ahmad Dhani. Betul. Ahmad Dhani. Nomor 2 saya adalah Buya Hamka. Buya Hamka. Tahu siapa? Siapa? Oh, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sekarang Gary nomor 1. Nah, alhamdulillah. Nomor satu saya adalah Ustadz sekarang, Mas. Ustaz. Ya. Oke. Dan Ustadz ada banyak kan. Banyak. Saya belajar. Itu susah itu milihnya. Susah ya. Susah. Jadi saya itu belajar ke banyak Ustadz nih. Ya. Online ataupun offline, maksudnya yang lokal. Oke. Jadi ada Ustadz Khalid, Oke. Ustadz Syafiq Rizal Basalam, Ustadz Firanda Iya. dan lain-lain. Oke. Tapi yang paling saya, insya Allah saya tinggikan Nah. lebih tinggi posisi Oke. kita adalah Ustadz Adi Hidayat. Ustaz Hidayat ya. Saya sudah tahu keistimewaan Ustaz Hidayat. Ustadz Adi Saya Hidayat itu tahu ya. luar biasa, Mas. Luar biasa. Selain cerdas, jenius, ngapal Qurannya luar biasa, dapat penghargaan di sekolah mana-mana Di mana gitu kan, aja, ya. dia terus Masya Allah. cara bicara beliau begitu Menginspirasi ya. Iya. Iya, luar biasa ya. Tata cara berbicaranya itu benar-benar merasuk ke jiwa, Mas. Jadi Betul. kalau kita mendengarkan beliau itu memberikan tausiah atau ada sesuatu, kayaknya enak kita terima gitu. Iya. Beliau tuh selain dia cara mengajarnya dengan papan tulis itu ya, Gitu. semua dalil tuliskan lengkap, Iya. kemudian beliau menyampaikan kata-kata itu dengan apa ya, mengalir gitu ya. Iya. Mengalir, dan saya belum dapat info validnya, kabarnya gitu ya. Beliau ini Bukhari Muslim juga hafal ya. Iya. Sepertinya ya. Makanya itu. Hafal gitu. Iya. Jadi kita tuh sepertinya tuh menebak-nebak keluasan ilmu Ustaz Hidayat ini itu sejauh apa? sejauh apa gitu ya. Iya, makanya. Kayaknya tuh kita nebak segini, ternyata lebih gitu. Lebih luar biasa banget. Dan bangganya beliau adalah orang Indonesia. Alhamdulillah. Allah masih berikan kita banyak orang-orang Iya, luar biasa itu gitu. berkah luar biasa untuk Iya. Indonesia. Muslim Indonesia dan Indonesia pada umumnya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang banyak selebritinya udah mulai dekat ke Ustaz. Betul, Kan? betul. Jadi ada Kajian musyawarah, Iya. iya, kajian musyawarah ya. Itu dari Untung ada Nah. ini. Gitarisnya Peter Pan sekarang udah belajar sama Ustaz Syafiq. Iya. Muhammad Kausar, Uki. Alhamdulillah ya. Iya, banyak artis. Iya, iya. Memang sudah saat hijrah sih, Mas. Iya, mudah-mudahan itu jadi tren yang Iya. tidak berhenti ya. Dan ya, Terus gitu ya. Dan akhirnya fansnya juga bisa mulai belajar nih gitu. Iya. Dan inspirasi mereka. Yang tadinya ngidolain gitaris. Iya, jadi- sekarang ngeduin gitaris yang belajar Islam. Gitaris yang hijrah. Hijrah. Oh, oke. Gitu. Oke. Nomor 1 ya. Iya, Ustaz Adi Hidayat. Saya Ustadz lah, angkat jempol saya. Enggak salah milih idola. Enggak salah milih idola. Janggut. Alhamdulillah. Jadi saya nomor 1 ya. Ya, Mas Yunus nomor 1. Sebenarnya saya kan juga ingin memilih yang sama. Oh gitu. Nah, tetapi saya ada satu kategorinya sama sebenarnya. Itu sama. Kategorinya sama. Nah, pendakwah juga. Pendakwah. Dan saya nggak orang ini kalau Ustaz Hidayat kan sama saya kan umurnya nggak terlalu jauh, ya. Dan itu membuat saya malu. Kita masih di sini belum? Iya, udah jauh gitu, bumi dan langit gitu. Nah, ini orangnya sudah sepuh, saya tahu beliau sudah sepuh, dan beliau ini adalah orang yang saat saya tonton kembali ulang gitu ya, nah, beliau pendakwah, saya tonton video itu yang bisa membuat air mata saya mengalir. Beliau tidak cerita sedih, tidak cerita yang mengharu biru gitu. Iya. Tetapi kata-kata beliau ini, hujah beliau ini luar biasa gitu loh. Menghujam ibaratnya itu membangkitkan giroh gitu loh. Gitu. Bisa nampak nggak siapa? Nggak bisa. Ahmad Didat. Ahmad Didat. Ahmad Didat. Saya bakal- Nah, kalau nggak tahu Ahmad Didat, dia ini adalah gurunya Zakir Naik. Oh. Ya. Terus lagi. Oke. Jadi Ahmad Didat ini seorang pendakwah ya, dia di Afrika Selatan di kota Durban gitu. Ya, beliau ini terkenalnya dulu sebagai debat gitu. Debator gitu ya, Iya. antar agama gitu. Antar agama. Dan beliau ini selama debat, menurut saya boleh lah orang yang mengklaim sebaliknya, tapi menurut saya beliau tidak terkalahkan. Jadi dia ini setiap ada pertanyaan yang kalau saya lihat pertanyaan itu sebenarnya susah gitu, tapi beliau ini ternyata cuma simpel dan kena gitu loh. Iya, kena baik dengan dalil ataupun dengan logika. Kalau boleh tahu contohnya gimana, Mas? Contohnya itu susah juga ya. Susah juga ya? Susah karena apa ya? Saya tidak bisa mewakili cara beliau menyampaikan itu loh. Oh, iya. Iya. Karena beliau ini kadang apa ya?
Eh, pertama tuh mungkin karena dialek Inggris Afrika Selatan jadi khas gitu ya. Dan cara bicaranya tuh menghibur gitu loh. Menghibur gitu. Padahal yang dibicarain ini masalah sensitif gitu dan beliau tuh tetap bisa menghibur gitu loh. Jadi beliau ini sebenarnya bukan sekedar penjabat tapi juga menurut saya edutainment. Mengedukasi sekaligus menghibur gitu loh. Nah, gitu. Bahasan berat tapi menghibur gitu loh. Dan beliau luar biasa pemberani jelas. Beliau men-challenge siapa aja untuk beradu argumen. Itu. Dan beliau tidak terkalahkan. Bayangin, Zakir Naik itu hebat kan? Iya. Nah, itu hasil didikan beliau. Itu. Jadi ternyata alhamdulillah di posisi puncak kita sama-sama sama kategorinya ya. Nah, hanya Gary lokal, saya internasional. Karena kalau lokal sama nanti. Iya betul. Nah, jadi di puncak sama, di tengah beda, nah, di bawah sama. Nah, kalau menurut Gary, idola Gary 1 sampai 3 ada kesamaan nggak? Atau yang ada bisa Gary simpulkan nggak? Oh ternyata idola saya 1 sampai 3 tuh seperti ini gitu loh. Atau ada kesamaan menarik atau apa gitu? Kesamaan saya lihat sama-sama menginspirasi jelas. Oke. Kalau memberikan contoh jelas Ustadz ya baik. Kalau musisi sama pemain bola tentu kita tahu hidupnya glamor pokoknya ya nggak baik. Jadi sama sih inspiratif. Kalau saya nih ya, saya tadi nggak begitu perhatiin selama ini, tapi saya tulis ternyata nomor 1 dan nomor 3 namanya hampir sama. Ahmad juga. Ahmad Didat, Ahmad Dhani. Nah, gitu. Nomor 2 tadi siapa? Nomor 2-nya Buya Hamka. Buya Hamka sama Ahmad ini punya kesamaan. Apa itu? Anaknya sama-sama 11. Nah, anaknya sama-sama 11, masya Allah. Cocok lagi mas. Iya. Ya itulah. Pernah dalam satu sesi tanjab itu Ahmad ini bangga mengatakan anak saya 11. Saya bisa bikin klub bola sendiri gitu. Gitu. Saya tuh selalu kagum ya dengan orang yang punya anak banyak. Seperti contohnya kakek Rasulullah itu anaknya 10 nggak salah. Itu laki-laki keren-keren semua. Bayangin orang gitu ya diiringi gini aja, kalau pejabat diiringi bodyguard kiri kanan keren kan? Keren kan? Ini dibawa anak-anak 10 orang gitu, cowok ganteng-ganteng semua. Wah, itu luar biasa. Luar biasa itu. Makanya saya kagum, wah ini idola 1, 2 sama anaknya 11. Gitu. Oke. Jadi battle idol kita berakhir dengan damai. Tapi sebenarnya saya men-challenge ini poinnya tidak sebatas battle. Oh iya. Jadi tidak sebatas battle idol. Yang lebih dalam mas. Nah, karena sebenarnya kan tadi bilang kan kategori ini kan boleh bebas, ya kan? Tidak boleh tokoh fiktif ya, tokoh real dan 1 orang per kategori. Iya. Sebenarnya ada 1 kategori lagi yang sebelumnya saya berikan ke Gary dan yang menurut saya itu kalau kita sebagai Muslim pasti sama. Yep. Pasti sama. Setuju ya? Iya. Nah, apaan tuh? Apaan tuh? Tahu nggak? Tahu nggak? Nah, jadi sebelum kita take shoot video ini, kategori tadi ada 1 lagi yang nggak saya ceritakan di awal, dan kategori itu adalah pertama nggak boleh milih Nabi Muhammad SAW, ya kan? Yep. Karena kalau ini pasti nggak bisa dilawan, pasti sudah. Kalau Muslim harus ini. Harus ya. Nah, kalau Muslim itu idola bukan Nabi Muhammad nomor 1, berarti ada yang salah gitu loh. Mungkin nggak kita bilang salah, cuma mungkin kurang tahu. Kurang tahu. Karena pernah gini, kenapa Gary misalkan ngidolakan Cristiano Ronaldo atau misalkan yang Green Day tadi? Nah, karena melihat, karena mengikuti, ya kan? Mengikuti. Jadinya pingin tahu, mengikuti beritanya, mengikuti karyanya, gitu kan? Nah, kalau sampai seorang Muslim misalkan nggak mengidolakan Nabi Muhammad, berarti nggak mengikuti, nggak tahu sejarahnya, nggak tahu baca sirahnya, gitu kan? Gitu. Jadi sebenarnya menurut saya kita sebenarnya sudah sepakat bahwa kalau pilih idola nomor 1 pasti Rasulullah Muhammad SAW, ya kan? Kemudian para sahabat, ke bawahnya. Kemudian lagi para tabi'in, di bawahnya masih lagi ya kan? Dan sebenarnya idola kita tadi 1, 2, 3 itu masih jauh di bawahnya. Jauh di bawahnya gitu kan? Jadi sebenarnya menurut kita berdua nih ya, sepakat ya, bahwa idola sebagai Muslim harus sahabat, dan yang lain tuh sebenarnya karena kenapa? Kalau kita pilih selain Rasulullah, para sahabat, kita pasti akan menemukan kekecewaan. Pasti ada kekurangan dalam. Pasti kekurangan, pasti.
pasti ada kekurangannya. Ronaldo misalkan. Waduh, Ronaldo nggak iya nikah udah jelek. Itu ya kan banyak. Itu udah pasti gitu kan. Gitu. Mungkin saya nggak fanatik. Iya, kalau misalkan saya pilih Hamadani, orang pasti akan ada nilai kekurangan beliau pasti ada. Pasti ada. Pasti nanti ada ngomong anak kayak gini lah, ya segi keluar gila, ya kan? Akan menyebabkan kekecewaan tadinya. Dan itu berlaku untuk siapa aja. Coba deh, yang idolakan artis lah apa, pasti akan ada ketemu kecewaan. Pasti, karena manusia. Jadi Manusia biasa, Mas. manusia biasa ya. Jadi daripada sebenarnya untuk menghemat kita nih ya, daripada misalnya susah, wah mengidolakan ini, apalagi cuma sekedar artis yang ya bling bling segala macam gini. Udahlah, pilih yang pasti aja, iya kan? Pilih Rasulullah SAW. Karena kenapa? Bukan karena kita cuma muslim nih. Iya. Karena non muslim pun pernah baca buku ini. Ini buku ini udah tua nih. Ini buku 100 tokoh yang paling berguna sejarah. Ini penulisnya non muslim, ya. Dia ahli matematika, Michael H. Hart. Ini memilih nomor satunya Nabi Muhammad. Kok bisa? Ya. Nah, itu kan dengan segala alasannya gitu. Iya. Dan yang ada juga Lamartine, itu sejarawan Perancis juga memilih demikian karena hampir mirip dengan alasan Michael Hart ini, bahwa mereka memilih itu karena besar tujuan itu berbanding terbalik dengan keterbatasannya resource, dan Nabi Muhammad leading dalam hal itu dibanding tokoh apapun gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini silakan baca, belum baca saya baca. Tarik. Dan untuk itu saya punya nggak banyak sih, ada beberapa koleksi buku tentang Nabi Muhammad, baik itu sebagai sirah gitu ya. Ini ada buku dari Bapak Quraish Shihab, ada ini sirah, kemudian ada juga ini sirah juga Muhammad, ada lagi sirah juga, ini yang saya dulu yang lebih dulu gitu ya, ini sirah dari Haikal ini. Kemudian juga ada bentuk novel gitu ya, jadi bisa pegang. Iya. Ini dari Tasaro, mungkin banyak teman-teman yang sudah sering baca novel udah tahu nih. Nah ini tebel ini. Tebel banget. Nah ini saya memperkaya sudut pandang jalan cerita kehidupan Rasulullah dengan bentuk novel gitu ya. Terus kalau novel jadi ada karakter fiksinya dong, Mas? Betul. Saya nggak bisa ngasih review karena belum selesai, belum hatam aja nih. Tadi aja belum hatam gitu. Gitu. Oke, ini kita udah lagi. Ada juga yang lain banyak. Seperti ini, ya, mungkin yang lebih suka baca buku yang lebih mirip-mirip skripsi gitu ya. Ini buku dari Bapak Sapi Antonio, mungkin cocoknya dibaca. Ini sudah ada versi terbarunya. Ini yang agak-agak awal sih, sudah terbaru, itu sudah full color, lebih menarik lah dibaca. Kemudian ada tentang kesehatan juga, ini dari Dr. Jadil Akbar. Ini di IG nih populer banget. Populer dulu, beliau di Twitter, sekarang di IG. Nah, ini JSR orang sekarang bilang gitu. Jurus sehat Rasulullah. Ini semua tips kesehatan dari Rasulullah. Jadi bayangkan Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini multidimensi. Kalau mau diidolakan multidimensi. Iya. Misalkan tadi saya bilang idol saya Habib Nurmagomedov. Itu kan jago bergulat. Iya. Nabi Muhammad itu jago bergulat. Iya kan? Tidak terkalahkan juga. Terkalahkan juga. Iya kan? Katanya yang di pasar masih yang jago bulat, yang nggak bisa kalah. Iya. Terus ditantang kalau kalah harus masuk Islam, menang Nabi Muhammad. Iya. Bergulat. Saat Ali waktu itu agak sesumbar, dia jago bulat. Rasulullah bilang kan, kamu temuin tuh orang ada di balik gunung, di balik bukit itu ada yang jago. Ya kan? Saat dia tuh orang bertopeng, gitu kan, bergulat. Ternyata Ali, Sayyidina Ali kalah gitu. Dia penasaran siapa kan ini? Lalu dia dibuka topengnya, ternyata Rasulullah. Itu kalau dibikin film tuh epic banget gitu. Kalau sinematik keren banget gitu. Ya kan? Ini juga ada bentuk novel. Ya, novel. Dan untuk yang suka buku tampilan visual, saya ada juga. Ini target saya untuk anak saya gitu, untuk belajar sirah. Nah, ini ada Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad. Nah, ini visual banget nih, karena ensiklopedia dia banyak foto-foto dan ya tampilan visual lah ya, jadi lebih menarik dibaca. Ya. Jadi itulah sebenarnya poin dari video ini. Tapi teman-teman yang tadinya, wah saya juga punya idola ini gitu ya, boleh aja tulis siapa 3 idola kamu gitu loh. Mungkin tapi harus tahu alasannya. Yep. Ya kan? Dan ingat,
cari kelemahannya pasti ada. Kemudian bandingkan dengan Rasulullah. Iya. Ya kan? Karena itu untuk belajar juga untuk secara fair objektif, ya kan? Dan mungkin itu menjadi cara asik untuk belajar kehidupan Rasulullah. Oke. Menurut Gary gimana? Gimana apa ya Mas? Menurut sudut pandang saya tadi. Bagus sekali. Namun kita sebagai seorang Muslim harus mengenal Nabi Muhammad lebih dalam Mas. Iya, dengan cara belajar di buku-buku ini. Dan juga sebenarnya ada pesan yang ingin saya sampaikan, tapi kayaknya saya simpan untuk next ngobras nih. Oh gitu. Ini kan video ngobras nih. Iya. Ngobras. Jadi ngobras Battle Idol. Jadi kayaknya ini aja udah cukup panjang videonya. Mungkin gak ada yang mau sampaikan? Silakan mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Oke, setuju. Karena kesimpulan saya juga itu. Oke, kayaknya kita akhiri dulu ya. Sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa like dan subscribe channel kita. Nih channel kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di video ngobras kita selanjutnya. Yuk, wassalam.